Bahkan ada yang mengatakan lagi seorang Habib ya, mengatakan katanya Imaduddin itu belajarnya dari kandang kebo ya. Ya ini luar biasa, ini penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Ini bisa membahayakan. Doktrinan-doktrinan itu luar biasa, mencelakakan para muhibin ini. Walaupun bagaimanapun Kiai Imad itu adalah seorang ulama, karya-karya ilmiah dan karya kitabnya sudah tidak diragukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angjay dari Padepokan Samyang Sira Ujung Kulon untuk Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati, Pancasila Jaya. Masih membicarakan setelah kejadian Wali Sanga, Wali Songo yang di Masjid Istiqlal kemarin, Sabtu kemarin. Masih ramai polemik tentang statement yang dikeluarkan oleh Abbas Said Aqil Siraj. Sebetulnya Abbas Said Aqil Siraj itu masih konsekuen mendukung tesis ilmiahnya Ki Haji Imad sebagaimana yang dia ungkapkan waktu sebelum call. Dia mengatakan, jawab katanya dengan ilmiah, jangan dengan fitnah dan kebencian. Pas di dalam waktu call, beliau mengeluarkan statement bahwa Hazmat Syarif Hidayatullah itu ke Hazmat Khan ya, ke Ba'alawi. Itu menurut versi sejarah yang dia ketahui. Nah itu sebetulnya memberikan motivasi kepada Robitoh Alawiyah untuk mau mendebat tesis ilmiahnya Kiai Imad dengan antitesis secara ilmiah, itu bukan dengan fitnah, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Jadi itu sebetulnya motivasi. Nanti kita lihat videonya ya. Sebetulnya ini terutama untuk orang-orang NU. Kalau nggak salah, Abbas Said Aqil Siraj itu dulu adalah ketua Tanfidiyah ya, ketua harian PBNU. Kalau sekarang kalau nggak salah tahu Suriah, tahu Mukhtasar itu di PBNU. Ini tokoh NU sudah mendukung tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad karena itu adalah hasanah keilmuan, maka katanya harus dibalas, dijawab dengan ilmu lagi, dengan ilmiah. Bahkan saya punya juga video keterangan yang dari Rois Am ya, Rois Am, Abah Miftahul Ahyar ya, Rois Am merangkap juga sebagai ketua umum MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Nah ini sebetulnya baik dari pihak MUI maupun dari PBNU secara pribadi sudah menyatakan sikap mendukung tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad tentang nasab Ba'alawi ini. Nah ini sebetulnya kita tinggal banyak berdoa, semoga ini adalah isyarat akan dipertemukannya Robitoh Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin untuk duduk bareng berdiskusi, mendiskusikan tentang keterputusan Ubaidillah kepada Imam Ahmad bin Isa Muhajir ya. Insya Allah kita dukung. Nah kebetulan juga tadi saya kutak-atik di YouTube ada dari channelnya Zamani ya, channel Zamani, mungkin itu dari Muhibin juga itu ada katanya manuskrip Sajratul Mubarakah, diketemukan bahwa nyambungnya Ubaidillah kepada Imam Ahmad bin Isa Muhajir. Nah ini sebetulnya kalau memang sudah diketemukan manuskrip itu, walaupun katanya itu dari Syiah ya, ya memang kita dengar sekarang banyak dari kelompok mereka yang membatalkan, memalsukan kitab Sajratul Mubarakah, katanya itu hasil karya orang Syiah. Tapi ini manuskripnya katanya Imam Mahdi ya, apa tuh namanya, Syekh Mahdi apa tuh, yang dari Iran juga, yang dari Syiah ya. Itu katanya menemukan manuskrip Sajratul Mubarakah, bahwa di sana diketemukan bahwa Ubaidillah itu nyambung kepada Imam Ahmad
bin Isa Muhajir Al-Muhajir. Nah ini sebetulnya coba dibawa manuskrip tersebut kalau memang ada, ini channelnya ya, channelnya ini. Coba sodorkan kepada Habib Taufik Assegaf atau ke Habib Rizik atau ke Habib Hanif supaya ini menjadikan bahan untuk mereka untuk bisa berdiskusi, punya hujah dan dalil melawan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad. Nah, adapun masalah di NU, saya mohon kepada tokoh-tokoh NU, kader-kader NU, baik yang secara struktural maupun non struktural, jangan banyak membentur-benturkan, karena kita sudah lihat sekarang dua tokoh NU ya, pengurus besar PBNU termasuk Suriyah dan Rois Am ini sudah menyatakan sikap secara pribadi, termasuk merangkap ya, Abah Miftahul Ahyar itu adalah ketua umum Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi sudah menyatakan sikap secara pribadi sangat mendukung kepada tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad. Maka lawan dan bantah dengan keilmuan lagi, dengan antitesis, bukan dilawan dengan fitnah dan menyebarkan kata-kata Kiai Haji Imaduddin tidak cinta Zuriyah. Bahkan ada yang mengatakan kemarin di Banten tuh yang ceramah katanya sudah nggak pakai kiai lagi ya si Imad, katanya. Ya Allah, si Imad orang bodoh. Bahkan ada yang mengatakan lagi seorang Habib ya, mengatakan katanya Imaduddin itu belajarnya dari kandang kebo ya. Ya ini luar biasa, ini penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Ini bisa membahayakan, doktrinan itu luar biasa, mencelakakan para muhibin ini. Walaupun bagaimanapun Kiai Imad itu adalah seorang ulama, karya-karya ilmiah dan karya kitabnya sudah tidak diragukan lagi. Nah ini jadi kembali lagi kepada dua tokoh tadi, dua tokoh NU, Abah Miftahul Ahyar dengan Abah Said Aqil Siraj sudah mendukung ya tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad. Maka katanya harus duduk bareng diskusi, datangi katanya. Kalau nanti ini udah isyarah, berarti akan ada undangan ya. Nanti akan ada undangan kepada Robitul Alawiyah. Insya Allah saya yakin itu, saya punya keyakinan akan dipertemukan antara kedua belah pihak, baik dari pihak Robitoh, perwakilannya siapapun itu orang, yang penting mewakili Robitoh, yang jelas gitu, ada legalitasnya mewakili Robitoh, akan dipertemukan untuk diskusi bareng, mempermasalahkan ya semacam kalau di bahasa NU itu kan Batsul Masail. Seperti kemarin sudah di Batsul Masail kan sebetulnya, tapi banyak yang tidak menerima. Macam-macam lah premingan-premingan yang muncul. Padahal Robitul Alawiyah juga katanya diundang. Ini saya lihat semalam dari cakap-cakapnya antara TIJ dengan Teku Kuro ya, yang dari Aceh yang hadir waktu itu. Yang memang awalnya dia mendukung Ba'alawi, mencari kitab, tapi pas dicari tidak diketemukan. Akhirnya dia karena orang yang ilmuwan, yang mengerti ya, dia ingin menyuarakan kebenaran, akhirnya dia membela Kiai Haji Imad gitu, karena dia tidak temukan gitu. Jadi maka kita di sini bukan berarti saya memberikan memperkeruh suasana. Justru saya mengajak saudara-saudara supaya kita berpikir secara realistis, dan objektif ya dalam hal tesis ilmiah masalah nasab ini. Jadi jangan didasari dengan kebencian, secara objektif berpikirnya supaya kita semakin cerdas, semakin melaut keilmuan ya, karena ini luar biasa keilmuan tentang nasab ini, membuka semua orang gitu, tentang keilmuan, jadi bertambah ilmu kita. Nah ini kita lihat ya, kita saksikan ini dua video, baik dari Abah Said Aqil Siraj maupun dari Abah Miftahul Ahyar selaku Ketua Umum MUI Indonesia dan juga sekaligus Rois Am PBNU ya. Enggak. Jadi Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya apa? Muqaddam siapa namanya? Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya
Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jadi sudah orang sekarang berani-berani. Saya itu sejak dulu itu sering menyampaikan hadis, man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Itu sudah biasa saya sampaikan untuk menggerakkan agar orang-orang cinta cari ilmu, thalabul ilmi, senang, ya, senang untuk menggali ilmu, bukan untuk bela satu kelompok yang lain. Jadi artinya man batta'a bi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lemah amalnya, kendu amale, maka nasab tidak akan pernah bisa membantu dia untuk menjadi orang yang mulia. Nasabnya siapapun, tapi kalau lemah amalnya, thalabul ilminya, upaya ikhtiar untuk mencari kebaikan, ya tidak akan terangkat. Artinya apa? Pokoknya siapapun, anaknya kiai, anaknya tukang beca, anaknya siapapun, ya, bahkan dzurriyyah Rasul pun, kalau malesan ya tidak akan dapat. Itu. Di organisasi ini banyak orang yang masih mengandalkan nasab karena putranya kiai, karena Gus ini, Gus itu, lalu dia sepertinya harus diberi kedudukan, menduduki, bahkan seenaknya untuk merubah ini, merubah itu, dan sebagainya. Itu sering saya sampaikan. Loh, saya ngomong gitu itu di saat rame-rame masalah polemik habaib. Itu ada sebuah video petilan dari isi saya menyampaikan, dianggap saya membela kelompok yang anti Habib. Ya, man batabihi hadis man batabihi amalu lam yusbiku, dianggap saya nyindir atau apa. Padahal tujuannya untuk menyemangati. Ya ini zamannya. Siapa yang merasa aman? Tidak ada. Kedudukan kiai pun seharusnya dia tidak aman. Kedudukan apapun di dunia seharusnya dia tidak merasa aman. Sehingga dia jungkungnya kepada Allah, ta'alluqnya kepada Allah lebih kuat. Karena tidak pernah aman dia. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai takwa, ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu, ilmiah, ya, untuk menggali. Karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ. Gimana ini anak? Terus mencari, ketemu nanti.
Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul. Tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawaduan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit-ngungkit sejarah, ngungkit-ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus sebenarnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu, alim, enggak pokoknya Habib. Apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel, bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan praktek. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu. Dasarnya ilmiah. Gimana? Betul kan? Kata saya bahwa 2 tokoh NU sudah mendukung secara ilmiah, mendukung tesis ilmiahnya Kiai Imad agar dijawab, dibantah dengan keilmuan, dengan ilmiah lagi. Mungkin cukup itu saja. Semoga dengan melihat 2 video ini, terutama orang-orang NU ya, yang mengaku, yang mengklaim dirinya NU, untuk lebih bijaksana menyikapi tentang tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin. Ya, tetap kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga NKRI. Ya, walau apapun yang terjadi, tetap NKRI harga mati, Pancasila jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.